Hai, perkenalkan, nama saya Zahra Kaini Serambe dari kelas 12 IPS 1, berasal dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Sekarang saya akan melaksanakan ujian praktek mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu mempresentasikan produk makanan kreatif. Produk makanan yang akan saya presentasikan kali ini adalah berasal dari Salsaka Puding yang membawa menu puding lapis Oreo. Bagaimanakah cara membuat puding lapis Oreo? Berikut adalah video tata cara membuat puding lapis Oreo. Check this out. Nah, itulah tata cara membuat puding lapis Oreo. Lalu apa-apa saja sih bahan-bahan yang harus kita siapkan dalam membuat puding lapis Oreo tersebut? Antara lain
Sebelum memulai prosedur pembuatan puding lapis Oreo, alangkah baiknya kita mengetahui apa-apa saja bahan-bahan yang harus kita siapkan sebelum memasak atau membuat puding lapis Oreo tersebut. Yaitu 10 keping Oreo, 4 kotak susu full cream atau senilai dengan 600 ml, coklat bubuk, bubuk agar-agar, susu coklat, dan juga maizel rasa coklat. Tata cara membuat puding lapis Oreo antara lain: langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan prosedur puding lapis Oreo adalah membelah Oreo dari 1 keping menjadi 4 bagian. Lakukan terus-menerus hingga keping ke-10 Oreo terbelah menjadi 4 bagian setiap kepingnya. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah memasukkan 3 kotak susu full cream yang 1 kotaknya bernilai 200 ml susu full cream atau senilai dengan 600 ml susu full cream. Masukkan ke dalam panci dalam keadaan api kompor yang belum menyala untuk mencegah agar susu tersebut tidak mendidih terlebih dahulu. Setelah selesai menuangkan seluruh susu ke dalam panci, barulah kita menghidupkan kompor dalam api sedang agar mencegah susu mendidih terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan gula secukupnya. Lalu sekiranya gula sudah tidak terasa atau gula sudah larut ke dalam adonan puding, barulah kita memasukkan 1 bungkus agar-agar bubuk ke dalam adonan puding tersebut. Lalu jika dirasa semua bahan-bahan yang telah kita masukkan sudah larut atau sudah menjadi satu, matikan kompor dan tunggu sebentar hingga adonan tersebut agak sedikit dingin. Setelah dirasa adonan tersebut agak turun suhunya sedikit, baru kita masukkan Oreo yang telah kita potong-potong tadi ke dalam adonan tersebut. Mengapakah kita menaruh Oreo di belakang atau kita harus menunggu dingin dulu baru boleh menaruh Oreonya? Itu dikarenakan Oreo jika terkena air panas itu akan cepat layu dan cepat berubah bentuk menjadi bubuk. Kita tidak ingin itu terjadi karena kita harus menjaga penampilan dari produk tersebut agar tetap cantik dan Oreo tersebut tetap menjadi utuh di dalam puding tersebut. Setelah itu, aduk secukupnya, pastikan Oreo tersebut tidak hancur di dalam adonan puding tersebut. Setelah itu, pindahkan pelan-pelan adonan tersebut menggunakan sendok ke dalam cetakan puding. Untuk menghindari Oreo agar tidak hancur, kita bisa menggunakan cara pindahkan terlebih dahulu adonan yang cair, lalu perlahan masukkan potongan-potongan Oreo yang telah kita masukkan ke dalam adonan. Lalu kita diamkan adonan tersebut agar mengeras, bisa masukkan kulkas agar mengerasnya lebih cepat. Sambil menunggu layer pertama puding Oreo mengeras dan berubah menjadi puding, kita bisa langsung memasak layer kedua dari puding tersebut. Yaitu yang pertama, masukkan susu coklat 600 ml atau 4 kotak susu yang 1 kotaknya senilai 200 ml ke dalam panci dan pastikan api belum menyala. Setelah semua susu sudah masuk ke dalam panci, barulah kita menghidupkan kompor dengan api sedang. Setelah api telah menyala, lalu masukkan bubuk maizel rasa coklat ke dalam adonan susu tadi. Karena kita menggunakan bubuk maizel, itu akan membuat gumpalan-gumpalan di dalam adonan tersebut. Tetapi jangan risau, itu bisa diatasi dengan cara kita terus mengaduk adonan tersebut supaya gumpalan-gumpalan tersebut bisa menyebar dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan di dalam adonan tersebut. Demi menghindari segala sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, lebih baik menggunakan api kecil saja. Setelah itu, aduk hingga merata, hingga semua bahan-bahan atau bubuk maizel dan susu itu menyatu. Jika dirasa sudah merata, lalu masukkan gula ke dalam adonan tersebut. Lalu aduk kembali dan pastikan juga gula sampai larut ke dalam adonan tersebut.
Setelah gula sekiranya sudah melarut atau tidak ada lagi terasa gula di spatula, barulah kita mematikan api dan menunggu sebentar hingga temperatur dalam adonan tersebut agak sedikit menurun. Ketika suhunya sudah agak menurun, barulah kita taruh di atas layer pertama tadi. Dan sama, kita harus menunggu puding yang layer kedua itu mengeras dan menyatu di layer pertama tadi, dengan cara memasukkan kulkas atau didiamkan sebentar di ruangan terbuka. Setelah dirasa sudah mengeras atau sudah berubah bentuk menjadi padat, kita boleh menuangkan puding tersebut ke dalam piring atau ke dalam tempat sajian. Lakukan perlahan-lahan agar puding tersebut tidak hancur ketika kita tuang di dalam tempat sajian. Dan puding sudah dapat dinikmati dalam keadaan apapun. Nah, itulah tata cara memasak puding lapis Oreo. Gampang bukan? Mengapakah saya memilih puding lapis Oreo yang akan saya presentasikan? Itu dikarenakan puding lapis Oreo ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dan semua genre. Tidak hanya anak muda, tetapi lansia atau anak kecil sekalipun itu suka banget sama yang namanya puding. Dan juga puding ini sehat karena dapat melancarkan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Selain itu, puding ini juga sangat baik untuk anak kecil. Karena apa? Karena proses pembuatannya menggunakan susu full cream dan tidak menggunakan tepung-tepungan. Dan juga puding dapat dinikmati dalam keadaan apapun. Dalam keadaan hujan, kita bisa memakan puding karena puding tersebut enak saat hujan-hujan untuk menemani kopi kita. Saat hujan juga kita tidak hanya bisa menikmati dengan kopi, tetapi juga kita bisa membuat fla dalam keadaan panas. Dan itu akan membuat puding kita akan terasa hangat sekali di tubuh. Tak hanya saat hujan, saat siang-siang bolong juga kita bisa memakan puding tersebut. Karena itu akan menghilangkan rasa haus dahaga yang ada di tubuh kita. Dan itu akan membawa efek kesegaran di dalam tubuh kita. Dan berikut merupakan reaction dari teman saya mengenai puding yang saya buat. Hai, kali ini aku dapat puding dari Salsaka Puding. Langsung kita coba aja ya. Mari kita coba. Rasanya tuh enak banget, manisnya tuh pas di mulut. Kayak seger-seger, creamy gitulah. Kalau soal harga nggak perlu diragukan lagi, dapatkan potongan hingga 20% setiap pembelian melalui Gojek dan OVO. Jangan lupa dibeli. Oke.